Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi interpersonal yang beranggotakan Dita Mutiara Madanti, Tifa Leningtia Susanto, Wulan Rahmayanti, Muhammad Noval Adli, dan Juventus Simanulang. Komunikasi interpersonal. Menurut Judici, Person, dan kawan-kawan, komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesatuan makna antara dua orang atau lebih dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pendengar maupun pembicara. Artinya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Contohnya ketika kita berbicara dengan orang tua, kakak, ataupun teman kita. Adapun beberapa tujuan dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, belajar. Komunikasi interpersonal memudahkan kita untuk saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui banyak informasi dari orang lain. Tujuan yang kedua adalah membina hubungan. Komunikasi interpersonal membuat kita dapat membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Dan tujuan ketiga yaitu mempengaruhi. Melalui komunikasi interpersonal, kita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dan tujuan berikutnya yang keempat yaitu bermain. Komunikasi interpersonal juga dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain yang menimbulkan kesenangan. Misalnya seperti berbicara dengan teman mengenai kegiatan akhir pekan, bercerita tentang cerita lucu, ataupun mendiskusikan film favorit. Dan tujuan yang terakhir ialah membantu. Komunikasi interpersonal juga dapat berfungsi sebagai sarana membantu orang. Contohnya, seorang terapis yang membantu kliennya dalam pemulihan jiwa, ataupun seorang mahasiswa yang berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik mengenai mata kuliah yang akan diambil. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu ada sumber dan penerima atau source dan juga receive. Dalam komunikasi interpersonal melibatkan dua belah pihak. Yang satu berperan sebagai sumber atau pengirim pesan dan yang kedua berperan sebagai penerima pesan. Ada pesan atau message. Pesan itu merupakan sinyal atau pandangan, stimuli atau rangsangan yang dapat diterima oleh penerima dan diterima oleh panca indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Dengan kata lain, pesan itu dapat kita terima melalui 5 panca indera manusia. Encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan dalam memproduksi pesan seperti menulis dan juga berbicara. Sedangkan decoding adalah tindakan dalam memahami pesan seperti mendengar dan membaca. Yang dimaksud dengan media atau channel ini merupakan media yang digunakan dalam menghubungkan antara sumber dengan penerima pesan. Dalam komunikasi tatap muka, kita dapat menerima pesan melalui panca indera yang kita miliki. Gangguan atau noise. Gangguan atau noise merupakan segala sesuatu yang mendistorsi ataupun hal-hal yang dapat mencegah penerima dalam menerima sebuah pesan. Gangguan ini bisa juga disebut sebagai hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, gangguan ini terbagi menjadi 5 atau ada 5 macam. Yang pertama itu ada gangguan psikologis, ada gangguan psikis, ada gangguan fisiologis, ada gangguan intelektual dan juga ada gangguan lingkungan. Umpan balik atau feedback yaitu segala suatu informasi yang dapat kita terima dalam bentuk respon terhadap pesan yang sudah kita kirimkan. Umpan balik atau feedback itu ada 4, ada umpan balik non-verbal, umpan balik verbal, umpan balik positif, dan juga umpan balik negatif. Konteks. Suatu komunikasi dapat dipengaruhi oleh konteks atau lingkungan yang dapat membentuk dari pesan ataupun isi pesan yang akan kita sampaikan. Selain itu, konteks atau lingkungan juga dapat mempengaruhi efek atau keluaran yang akan dihasilkan dari pesan tersebut. Nah, konteks lingkungan itu dapat berupa lokasi di mana interaksi komunikasi itu terjadi. Sedangkan konteks situasi atau budaya dapat berupa ruang hidup atau latar belakang budaya dari masing-masing partisipan komunikasi itu. Etika. Dalam berkomunikasi kita selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, komunikasi juga dapat melibatkan etika dalam berkomunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal. Setiap tindakan komunikasi juga memiliki moral sehingga mengetahui apa yang benar dan juga apa yang salah.
Cara berkomunikasi yang baik ada 4. Yang pertama, berbicara yang efektif. Artinya, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Yang kedua, ada berbicara penuh motivasi. Artinya, komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan berbicara haruslah yang bersifat mendorong, dalam artian dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga ada berbicara untuk mendapat perhatian, artinya memperhatikan siapa lawan bicara agar materi yang disampaikan dapat tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan cara gaya ekspresi yang menarik. Yang keempat, ada berbicara penuh keinderaan. Artinya, agar tema atau materi yang disampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka harus bisa menguatkan komunikasi dengan cara gaya ekspresi keinderaan yang meyakinkan. Lalu yang selanjutnya, ada menerapkan kemampuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, berlatih untuk empati. Kenapa empati? Empati itu sendiri kita merasakan, kita memahami dan juga mengerti apa yang komunikan atau lawan bicara kita maksud. Dan juga merasakan seolah-olah kita merasakan apa yang telah dilalui oleh para komunikan dan juga lawan bicara kita agar pesan yang tersampaikan lebih jelas dan memberi dorongan berkomunikasi dengan akrab secara jelas. Yang kedua, berlatih untuk bersimpati. Di sini hampir sama dengan empati. Simpati tersebut itu untuk memahami dan mengerti apa yang komunikan dan lawan bicara sampaikan dan beserta maksudnya, agar kita mengerti alasannya mengapa mereka memiliki kepribadian dan juga memiliki latar belakang yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga ada berlatih intonasi. Intonasi memiliki peran penting untuk sang komunikan, karena dengan intonasi yang baik, dengan suara yang jelas, maka pesan-pesan yang dimaksud agar tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami dengan jelas. Lalu yang selanjutnya ada berlatih memahami kultur komunikan. Dalam gaya berbahasa, kultur komunikan itu sangat penting untuk dipahami. Karena kenapa? Agar pesan-pesan yang disampaikan agar mudah dipahami dan pesan yang dimaksud oleh komunikan agar tersampaikan dengan jelas. Lalu yang terakhir yaitu berlatih berbahasa basi. Mungkin terkesan tidak penting, namun di dalam komunikasi interpersonal ini bisa menjadi lebih penting. Karena apa? Bisa menjalani keakraban dengan orang yang baru kita kenal ataupun orang yang sudah lama kita kenal agar menjadi lebih akrab. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, percaya. Merupakan faktor yang paling penting, dapat diartikan sebagai sesuatu selayaknya yang kuat mengenai kendala, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan seseorang. Terus yang kedua, sikap sportif. Sikap sportif itu sikap untuk mengurangi risiko, definisi dalam komunikasi. Terus yang ketiga itu ada sikap terbuka, memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan komunikasi interpersonal. Karena dengan kita bersikap terbuka dapat membuat kita dapat dengan mudah melihat perbedaan, nuansa dan lain-lain. Terus yang kedua, dapat mencari informasi yang berasal dari sumber yang beragam seperti media komunikasi. Ketiga, tidak terlalu kaku dalam mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.